Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang anak-anak ibu semua yang berada di rumah. Hari ini kita akan membahas materi tentang penanganan kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Materi ini adalah subbab keempat atau poin D yang ada di bab 1 terkait materi kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Pada hari ini, pada pertemuan ini, kita akan membahas tentang penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Sebelumnya akan Ibu sampaikan dulu peta konsep yang terkait dengan materi pada hari ini, di mana peta konsepnya antara lain adalah upaya pemerintah dalam penanganan kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara, terbagi atas 7 poin. Pertama adalah menegakkan supremasi hukum dan demokrasi. Yang kedua adalah meningkatkan kerjasama yang harmonis antar kelompok. Yang ketiga, mempertegas peran lembaga penegak hukum. Keempat, meningkatkan kualitas pelayanan publik. Kelima, meningkatkan pengawasan dari masyarakat dan lembaga-lembaga politik. Dan keenam, meningkatkan prinsip kesadaran berbangsa dan bernegara. Serta yang terakhir adalah poin 7, meningkatkan profesionalisme lembaga keamanan dan pertahanan negara. Selanjutnya juga kita akan membahas tentang bagaimana sih membangun partisipasi masyarakat dalam pencegahan terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara itu. Nah, di sini kita akan membahas ada 4 aspek atau lingkungan, antara lain nanti dilihat dari lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Baik, kita memasuki uraian berikutnya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang bagaimana upaya pemerintah dalam penanganan kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Nah, sebelumnya Ibu akan memaparkan terlebih dahulu latar belakang terjadinya suatu pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban ini. Nah, di sini dapat kita analogikan bahwa mencegah lebih baik daripada mengobati. Nah, pernyataan itu tentunya sudah sering kita dengar. Pernyataan tersebut sangat relevan sekali dalam proses penegakan hak dan kewajiban warga negara, di mana tindakan terbaik dalam penegakan hak dan kewajiban warga negara adalah dengan mencegah timbulnya semua faktor penyebab dari pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Kemudian ada juga membahas tentang faktor penyebab tidak muncul. Kenapa pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara dapat diminimalisasi atau diminimalisir atau bahkan harus kita hilangkan. Nah, berikut ini ada upaya pencegahan yang dilakukan untuk mengatasi berbagai kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Apa saja yang seperti Ibu uraikan di atas, antara lain secara garis besar Ibu akan membahas tentang yang pertama adalah menegakkan supremasi hukum dan demokrasi. Apa itu? Artinya, pendekatan hukum dan pendekatan ideologis harus dikemukakan dalam rangka melibatkan partisipasi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, para pejabat penegak hukum harus memenuhi kewajiban dengan memberikan pelayanan yang baik dan adil kepada masyarakat, memberikan perlindungan kepada setiap orang dari perbuatan melawan hukum, dan menghindari tindakan kekerasan yang melawan hukum dalam rangka menegakkan hukum. Itu uraian yang terkait dengan supremasi dan demokrasi. Kemudian apalagi? Yang kedua tadi adalah mempertegas peran lembaga penegak hukum. Apa itu? Sama dengan mengoptimalkan peran lembaga selain lembaga tinggi negara yang berwenang dalam penegakan hak dan kewajiban warga negara seperti KPK, Lembaga Ombudsman Republik Indonesia, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau sering kita sebut dengan Komnas HAM. Seperti juga Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI dan Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan atau Komnas Perempuan. Baik, kemudian kita masuk ke poin ketiga, meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam mencegah berbagai pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara oleh publik. Nah, sekarang kita masuk yang keempat, bagaimana sih pelayanan publik yang ada di masyarakat? Pelayanan publik yang ada di masyarakat diminta pelayanan publik ini dapat meningkatkan, dapat menegakkan pengawasannya kepada masyarakat.
Kemudian apalagi? Nah, di